Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, di channel Insight. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik, yakni tentang topik Pulau Siprus. Yuk kita intip pulau ini. Ini adalah Pulau Siprus, yakni pulau kecil di tengah Laut Mediterania, dekat dengan benua Eropa yang terletak di bagian selatan. Pulau ini termasuk salah satu pulau kecil di tengah Laut Mediterania yang sangat populer dengan keindahan alamnya berupa pantai pasir putih yang sangat jernih airnya. Tentunya menjadi tujuan destinasi utama tempat objek wisata. Tetapi yang lebih unik dari pulau ini memiliki masa lalu yang cukup kelam. Ya, sebenarnya sih sampai sekarang juga kelam ya. Politik pulau ini terbagi menjadi dua Republik Siprus, yakni Siprus Utara dan Siprus Selatan. Anggota PBB Uni Eropa mengakui kedaulatan Siprus bagian selatan, sementara Siprus bagian utara hanya diakui dan dideklarasikan oleh negara Turki. Kok bisa gitu ya? Pulau yang terlihat begitu indah tapi menyimpan sejuta sejarah yang sangat rumit. Tentunya ini kan kita bahas di episode kali ini. Untuk itu, ada yang mau lewat, kita opening dulu. Pulau Siprus yang kecil ini, baik secara politik, etnis, maupun geografis, terbelah di bagian tengahnya karena adanya permasalahan sejarah yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini, di mana pasukan pengaman PBB telah beroperasi di Pulau Siprus lebih dari 50 tahun dengan menjaga garis perbatasan yang memisahkan dua komunitas pulau di pulau tersebut, yakni etnis Siprus Turki dan etnis Siprus Yunani. Ya, tentunya karena kedua etnis ini kan latar belakang kultur serta budayanya tuh berbeda, yang dimana etnis Yunani merupakan bangsa Romawi sementara etnis Turki merupakan bangsa Arab, serta agamanya pun juga berbeda, sehingga kalau kita bisa analisis, perbedaan inilah yang menjadi dasar ketidakharmonisan dua penduduk di pulau yang sangat cantik ini. Pulau ini terpisah sejak tahun 1974, tetapi dasar sejarah ceritanya harus kita tarik lebih jauh lagi ke belakang sehingga kita memahami konteks dasar dari peristiwa hal ini. Siprus telah dihuni oleh orang-orang Yunani sejak tahun 1400 sebelum Masehi, dikarenakan alasan geografis Pulau Siprus yang menyebabkan daerah tersebut banyak dipengaruhi oleh komunitas kultur budaya Mediterania Timur. Di tempat ini pun juga sebagai tempat penting tempat kelahiran dewa dan dewi Yunani atau yang dianggap penting sebagai bagian dari mitologi Yunani. Lalu pada tahun 708 sebelum Masehi, di tempat ini pun juga sempat dikuasai oleh Kekaisaran Assyria. Lalu sempat diambil alih oleh Kerajaan Persia pada tahun 545 sebelum Masehi. Kemudian sebelum runtuhnya Romawi sempat dikuasai oleh Alexander Agung pada tahun 333 sebelum Masehi. Sehingga semenjak saat itu daerah tersebut jadi bagian dari Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Namun pada tahun 1570 Masehi, Ottoman merebut pulau tersebut, sehingga Pulau Siprus berubah alih menjadi di bawah kekuasaan Ottoman, yang kemudian Kerajaan Ottoman berhasil menghapus sistem dari generasi lama yang sudah ada sebelumnya, dari sistem feodal ke sistem millet, di mana dua komunitas berbeda agama ini dapat hidup bertoleransi dan ditunjuklah kepala gereja sebagai perwakilan populasi masyarakat Yunani di Siprus, yang tentunya sebagai mediator penghubung antara kerajaan Ottoman dan juga perwakilan masyarakat Yunani karena sempat mengalami masa pemerintahan yang tidak jelas dan semena-mena pada zaman kerajaan Ottoman, sehingga akhirnya daerah Siprus mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Sehingga akhirnya menimbulkan pemberontakan antara komunitas masyarakat Yunani dengan komunitas pemerintahan Turki Ottoman yang dipimpin oleh kepala negara Yunani modern,
pada tahun 1828, tetapi usaha pemberontakan tersebut berakhir dengan sia-sia. Kemudian pada tahun 1878 ketika pecahnya perang antara Turki dengan pihak Rusia, sehingga membuat kedudukan Turki cukup terdesak dan membuat Turki melakukan sebuah perjanjian rahasia dengan pihak Inggris, di mana dari isi pernyataan rahasia tersebut yang dinamakan dengan Konferensi Siprus, Kerajaan Ottoman atau Turki tersebut menyewakan lahan di Pulau Siprus terhadap Kerajaan Inggris sebagai upaya untuk menjaga Kerajaan Ottoman dari serangan Rusia. Namun pada tahun 1914 berubah, di mana Inggris berubah justru malah mencaplok daerah Siprus secara sepihak, sehingga perubahan kekuatan di Pulau Siprus diambil alih secara sah oleh Inggris, sehingga menjadi bagian koloni kerajaan Inggris sejak Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1950, karena adanya desakan untuk melakukan referendum dari kelompok pemberontak Yunani, sehingga gereja menyelenggarakannya tanpa melibatkan partisipasi komunitas Siprus Turki, di mana 96% suara mendukung terhadap gerakan Enosis. Enosis adalah gerakan dari komunitas Yunani yang berada di luar Siprus Yunani untuk menyatukan antara Pulau Siprus dengan Yunani dalam satu pemerintahan yang sah. Hingga akhirnya pada tahun 1955 muncul sebuah organisasi bawah tanah Siprus Yunani yang berjuang untuk mengakhiri Inggris dan menyatukan Yunani, yang diberi nama EOK, singkatan dari Ethnic Argonosis Kryption Agonis. Lalu organisasi tandingan yang dibuat oleh komunitas Siprus Turki yang bernama Organisasi Perlawanan Turki atau Turks Mukhammed Teşkilatı yang disingkat dengan TMT, di mana tujuan dari organisasi TMT ini untuk mendukung pembagian Pulau Siprus menjadi bagian antara pihak komunitas Siprus Yunani dan juga Siprus Turki. Karena didasari banyaknya pertikaian dan juga kekerasan antara komunitas masyarakat Yunani dan juga masyarakat Turki yang sudah terjadi sejak tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, sehingga akhirnya disetujui perjanjian Zurich antara tiga pihak, yakni Turki, Yunani, dan juga Inggris. Di dalam perjanjian tersebut, di mana disepakati bahwa presiden dari penduduk warga dari etnis warga Yunani serta wakilah ditunjuk dari keturunan warga etnis Turki. Sebenarnya keputusan dari perjanjian ini dirasa sangat memberatkan oleh seluruh pihak yang memiliki dominasi atas kendali pulau tersebut. Inggris masih tetap kekeh mempertahankan wilayah tersebut dengan mendirikan dua pangkalan militer di bagian selatan Siprus serta di bagian utara pulau tersebut. Perjanjian tersebut dapat bertahan hingga tahun 1963 sampai pada saat Presiden Markus yang membuat sejumlah aturan yang dirasa memberatkan etnis minoritas penduduk Turki, sehingga memicu banyaknya konflik kekerasan antar etnis Yunani dan juga Turki. Hingga kekerasan tersebut mencapai puncaknya yang terjadi pada bulan Desember yang dikenal dengan istilah Bloody Natal. Sampai merenggut banyaknya nyawa sebanyak 364 warga Turki dan juga 174 etnis Yunani, serta dampak lainnya yakni 30.000 etnis Turki terpaksa diusir dari desa pemukiman mereka, serta ratusan lainnya disandra. Sehingga pada tahun 1964, resolusi PBB disahkan untuk menjaga perdamaian di Pulau Siprus tersebut, dikarenakan pulau tersebut berada di ambang perang saudara yang akan memicu lebih buruk lagi. Namun tahun demi tahun dari 1960-an sampai dengan 1970-an, melalui adanya intervensi diplomatik Amerika Serikat dan juga Inggris atas perselisihan panjang di pulau tersebut, serta kebuntuan jalur diplomasi antara kedua etnis tersebut, hingga diputuskan bahwa pulau tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian utara untuk komunitas Turki dan bagian selatan untuk komunitas Yunani. Lalu, kok apa sih hubungannya kepentingan antara Amerika Serikat dengan Inggris atas Pulau Siprus? Karena pada tahun 1960-an, pada era puncak Perang Dingin, kehadiran Turki sangat cukup kuat,
yang tentunya dianggap dapat menguntungkan pihak Amerika Serikat untuk dapat mencegah pengaruh musuhnya dari pihak komunisme yang dapat mencamplok wilayah Siprus tersebut. Ya, bisa dibilang dapat membentengi dari segi geografis karena kecenderungan dari pemimpin keputusan pihak Siprus banyak yang sangat pro kepada pihak timur yang tentunya memiliki hubungan dengan pihak Soviet. Tentunya hal itu akan menjadi sangat berbahaya bagi kepentingan Amerika Serikat. Oleh sebab itulah kenapa Turki menjadi sekutu penting bagi Amerika Serikat dan juga NATO. Tentunya dampak dari diplomasi Amerika Serikat dapat sedikit menurunkan tensi ketegangan dari kedua etnis tersebut. Tetapi tahun 1967-an, pemerintah Yunani diambil alih oleh kelompok militer yang melakukan kudeta di ibu kota Athena, yang merupakan upaya penggulingan Perdana Menteri terpilih. Pada saat itu, tentunya hal tersebut mempengaruhi pengaruh politik di Pulau Siprus, di mana dukungan terhadap gerakan Enosis yang ingin memisahkan antara politik dengan kekuatan militernya, hingga sampai 5 kali percobaan upaya pembunuhan terhadap Markus sebagai target dari sasaran oleh kelompok Yunani Siprus yang mencoba menggulingkan pemerintahannya. Tetapi Markus dapat diamankan ke negara Inggris. Ya, karena si Markus kan nggak mau tuh menyatukan Siprus dengan Yunani, yang mayoritas penduduknya itu pengen mereka tuh gabung dengan negara Yunani. Pada tahun 1974, pemerintahan Markus digulingkan oleh Garda Nasional Siprus atau angkatan bersenjata dari Siprus oleh pengaruh militer Yunani yang sangat anti-Turki, sehingga memicu banyak kebijakan lagi yang merugikan warga etnis Turki di Pulau Siprus tersebut, hingga semakin banyaknya serangkaian kekerasan terhadap etnis Turki. Hal tersebut membuat negara Turki tidak bisa tinggal diam, di mana Turki mengeluarkan sebuah tuntutan kepada negara Yunani agar menarik dominasi pengaruh militernya di Pulau Siprus yang banyak menyebabkan kekerasan terhadap etnis Turki, serta meminta untuk mengganti pasukan penjaga dari pihak Turki untuk melindungi minoritas komunitas Turki di sana, serta juga tuntutan lainnya untuk meminta kesamaan tuntutan terhadap kedua komunitas di pulau tersebut. Ya, karena tentunya etnis Turki selalu mendapatkan intimidasi sebagai kaum minoritas di pulau tersebut. Ditambah juga tuntutan untuk dapat mengakses Pulau Siprus dari jalur air di sebelah utara untuk pasukan Turki di Pulau Siprus tersebut, serta tuntutan agar Inggris berlaku netral terhadap kepentingan di pulau tersebut. Ya, karena pemilik kekuasaan di pulau tersebut ada 3 pihak yang telah kita jelaskan sebelumnya, yakni Yunani, Inggris, dan juga minoritas pihak Turki. Menanggapi tuntutan dari pihak Turki, Inggris melakukan penolakan terhadap tuntutan Turki, maka Turki langsung berencana untuk melakukan invasi ke Pulau Siprus. Sebagai pengetahuan, pada saat itu hampir 117.000 warga Turki berada di daerah Nikosia, Famagusta, Larnaca, dan juga Limassol, di mana seluruh penduduk minoritas Turki tersebut disiapkan untuk upaya mobilisasi terhadap serangan ke etnis Yunani. Karena potensi penduduk Yunani Siprus jauh lebih banyak dari jumlah etnis Siprus Turki, untuk menghadapi ancaman Yunani tersebut, Turki berencana melakukan operasi militer yang bersandikan Attila I, yakni dengan mendaratkan pasukannya di daerah Krenia dengan strategi memusatkan kekuatannya di daerah tersebut lalu menyebar ke daerah pemukiman warga Turki di sekitar daerah Nikolasia dengan tujuan utama untuk menyerang seluruh Pulau Siprus di bagian utara yang diprioritaskan terlebih dahulu. Operasi ini dimulai dengan upaya mendaratkan 5 kapal perusak dan juga 31 kapal jenis amfibi. Lalu dilanjutkan dengan mengirimkan pasukan penerjun serta juga bantuan dukungan udara selama operasi ini berlangsung. Kalau secara keseluruhan, prajurit Turki dikirim sebanyak 40.000 prajurit serta 180 tank yang dikerahkan ke Pulau Siprus tersebut. Mendengar rencana invasi Turki tersebut, Siprus Yunani berencana melakukan rencana Afrodit, yakni dengan menyerang daerah penduduk Turki secara cepat sebelum pasukan Turki menduduki daerah tersebut.
Pada 20 Juli 1974, serangan gelombang pertama dimulai di mana satu batalion infanteri amfibi ke-6 serta satu resimen ke-50 dan satu kompi tank, seluruhnya berkekuatan 3.000 prajurit dan juga 12 tank jenis M47 mendarat di pantai Mili berjarak sekitar beberapa mil dari jalur Kyrenia. Guna merespon hal tersebut, Yunani mengirimkan kapal motor jenis T1 dan juga T2 dengan persenjataan torpedo berusaha mengalau pendaratan kapal Turki. Pertempuran di laut tidak dapat terelakkan. Kemudian dilanjutkan pertempuran bagi prajurit darat Yunani dengan bantuan 5 tank jenis T-34 menyerang menuju daerah pantai miring tempat pendaratan pasukan Turki. Tetapi pasukan Yunani tersebut dapat dipukul mundur oleh batalion Turki ke-281 menguasai daerah pesisir utara dari dominasi pasukan Yunani yang sebelumnya menguasai daerah tersebut. Kemudian serangan berpindah ke daerah Geyeli, di mana Turki menerjunkan pasukan penerjunnya guna memotong pertahanan Yunani di bagian tengah yang merupakan daerah yang cukup strategis, sekaligus untuk menjangkau daerah Nikolesia. Tentunya pasukan Yunani tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan kendaraan lapis baja dengan mengepung daerah Goyeli. Batalion Infanteri 339 Turki berusaha menyerang daerah tersebut hingga pasukan Turki mendapatkan bantuan serangan udara hingga akhirnya seluruh pasukan Yunani dapat dihancurkan dari daerah tersebut. Strategi yang berbeda bagi Yunani untuk menyerang pemukiman etnis Turki di bagian selatan yang cukup terpisah, yakni di daerah Paplos dan juga Limassol, untuk menjadikan warga etnis Turki yang selamat sebagai sandera dari dua daerah tersebut. Karena secara geografis dua daerah pemukiman Turki ini jauh banget dari dukungan bantuan, jadinya secara langsung mereka terkepung. Persamaan dengan hal tersebut, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 353 dengan menyatakan seluruh pihak di luar Pulau Siprus agar segera melakukan gencatan senjata serta melakukan diplomasi melalui 3 pihak, yakni diplomasi Inggris, Yunani, dan juga Turki, untuk mencegah lebih banyak korban yang berjatuhan yang tentunya saling merugikan di pulau tersebut. Pada 21 Juli 1974, Bala Bantuan Angkatan Laut Turki segera merespon dari upaya penyanderaan pasukan Yunani tersebut dengan mengirimkan kapal penghancur jenis TCG KO-CTP dengan cara melambung dari sisi barat Pulau Siprus dengan membawa pasukan khusus. Namun salah satu dari kapal tersebut dapat ditenggelamkan oleh serangan udara pasukan Yunani yang mengakibatkan 50 kru kapal dan juga 30 pasukan khusus tewas seketika beserta hancurnya kapal tersebut. Selanjutnya lagi, Turki melakukan upaya operasi udara yang bersandikan Operasi Niki. Operasi ini memiliki tujuan untuk menyerang langsung ke tengah pulau tersebut. Namun naas, pada operasi tersebut banyak pesawat udara Turki yang hancur lebur karena serangan anti udara pasukan Yunani yang sangat banyak ditempatkan di beberapa wilayah tengah pulau tersebut. Melihat begitu banyaknya serangan pasukan Turki yang tidak ada habis-habisnya, pasukan Yunani memanggil bala bantuan dengan mengirimkan 1 batalion 537 dan juga 1 batalion tank serta 500 sukarelawan komponen militer cadangan. Perang antara Turki dan Yunani tidak dapat dihindari lagi untuk merebutkan pengaruh di pulau Siprus tersebut, tetapi tugas Turki untuk merebut pulau Siprus bukanlah hal yang mudah. Karena prajurit militer di Pulau Siprus yang sangat kecil tersebut sangatlah banyak. Belum lagi ditambah banyaknya jumlah lapis baja dan juga pertahanan angkatan udara yang sangat kuat serta banyaknya dukungan dari negara Yunani. Namun pihak Turki memiliki potensi keunggulan untuk memiliki pasukan yang lebih kuat karena pulau tersebut sangat dekat dengan wilayah negaranya. Namun sayangnya, hal yang cukup sangat berat bagi pihak Yunani karena Pulau Siprus memiliki lokasi yang cukup jauh dari dataran utama Yunani ditambah angkatan laut Turki yang begitu kuat, di mana pada saat pasukan Yunani mengirimkan angkatan lautnya yang sangat rentan terhadap serangan udara dari pasukan Turki di tengah laut Mediterania. Hal ini membuat hancur pasukan Yunani sebelum bertempur di daerah tersebut. Walaupun memiliki kemampuan kapal selam
Hal ini pun juga akan sangat berat karena pengoperasian kapal selam sangat jauh apabila dari dataran sehingga menyulitkan untuk melakukan logistik bagi kapal selam tersebut sehingga tidak memungkinkan bagi Yunani untuk dapat memberikan dukungan bantuan secara maksimal terhadap komunitas Yunani di Pulau Siprus. Namun, daerah penduduk etnis Turki yang lain di daerah Limassol dan juga Larnaca dapat diserang oleh pasukan Yunani dan juga banyak warga etnis Turki yang dijadikan sandera. Disusul juga beberapa daerah seperti Lefka, Denizli, Famagusta, dan juga Limnici pun juga diserang oleh pasukan Yunani. Pada tanggal 22 Juli 1974, gelombang invasi Turki tiba dengan mengirim banyak tank dan juga pasukan infanteri mekanis dengan tujuan utama untuk menduduki daerah Krenia di bagian utara. Upaya tersebut dengan menggerakkan pasukan batalion infanteri Turki ke 306, 251 dan juga 241. Pada serangan tersebut hanya merusak 5 tank Turki. Namun hal yang jauh lebih penting yakni karena daerah Krenia merupakan jalan menuju Goyeli dapat diduduki oleh Turki, ini merupakan suatu pencapaian yang cukup penting dan juga pasukan Yunani dapat dipukul mundur menuju ke tengah pulau tersebut. Dengan mundurnya pasukan Yunani ke tengah pulau tersebut menandai keruntuhan dominasi militer Yunani dan juga membuat Yunani melakukan upaya negosiasi di antara Yunani dan juga Turki pada tanggal 25 Juli 1974. Hal tersebut berlangsung hampir 3 minggu sampai dengan mundurnya pasukan Yunani ke tengah pulau tersebut menandai keruntuhan dominasi militer Yunani dan juga membuat Yunani melakukan upaya negosiasi di antara Yunani dan juga Turki pada tanggal 25 Juli 1974. Hal tersebut berlangsung hampir 3 minggu sampai dengan 14 Agustus. Namun tidak dapat mencapai suatu kesepakatan. Kebuntuan dari negosiasi tersebut membuat Turki melancarkan operasi militer Attila kedua dengan mengirimkan 2 divisi infanteri untuk menyerang ke bagian barat ke daerah jalur Trodus. Pasukan Yunani pun memperkuat pertahanan di daerah barat agar invasi pasukan Turki tidak menyebar sampai masuk ke daerah tersebut dikarenakan hal tersebut dekat dengan bandara internasional Nicholas di kota tersebut. Pasukan Turki yang terdiri dari 2 divisi infanteri yakni 28, 39 dan juga 1 batalion dari resimen lapis baja dari operasi Attila ini berusaha menghubungkan daerah komunitas Turki di daerah utara dengan daerah yang berada di bagian barat maupun timur menuju ke daerah selatan. Operasi Attila kedua dimulai dari divisi ke-39 menyerang daerah Rami Amelia. Tentunya daerah tersebut sudah diduduki oleh batalion 399 Yunani. Namun upaya pertahanan Yunani dapat dipukul mundur oleh Turki sehingga pasukan Yunani mundur ke Famagusta di tepi bagian timur dan juga pasukan Turki maju sampai ke pemukiman Tezios. 15 Agustus 1974, serangan pasukan Turki masih terus bergerak maju untuk menembus daerah selanjutnya, yakni di Famagusta. Di sana hanya ada batalion 341 dengan 3 tank jenis T-34 yang berusaha menangkal gerak maju pasukan Turki. Selanjutnya, serangan pasukan Turki terus membuat bagian pasukan Yunani mundur jauh ke bagian selatan untuk menuju daerah Larnaca di bagian selatan yang cukup jauh di bagian selatan. Kemudian juga pasukan Turki pun juga menyerang sisa pasukan Yunani yang bertahan di daerah Famagusta sehingga pasukan Turki dapat memukul mundur pasukan Yunani. Di sisi barat pada 16 Agustus 1974 pasukan Turki juga mencapai daerah Lefka dan juga Limits. Yang tercapai 2 daerah tersebut baik di sisi barat maupun juga di sisi timur. Hal itu menandakan berhasilnya operasi Attila kedua bagi pihak Turki dengan menduduki kembali daerah pemukiman etnis Turki di sana. Serangan Turki tersebut menyebabkan penduduk Yunani Siprus mundur untuk mengungsi ke bagian selatan yang didominasi bagian dataran tinggi. Selanjutnya, perbatasan tersebut ditandai dengan garis hijau di mana Turki menduduki hampir 40% dari wilayah Pulau Siprus tersebut. Pertempuran aneksasi Turki tersebut berlangsung dengan memakan korban kehilangan hampir sekitar 3.500 prajurit dan juga 6.000 komponen cadangan etnis Turki Siprus yang diperbantu
menggantungkan memperkuat prajurit Turki. Sementara di pihak Yunani setelah kehilangan hampir sekitar 6.000 prajurit. Kemudian juga Turki mendeklarasikan kemerdekaan negara Siprus Utara yang hanya diakui oleh pihak Turki, yang tidak diakui dari pihak di dunia internasional. Tentunya hal ini terjadi hingga saat ini. Ya, kalau kita analisa lebih dalam lagi, sebenarnya perebutan Pulau Siprus dikarenakan letak geografisnya yang sangat kontroversial. Sejak dari sejarah yang sangat jauh hingga lokasi yang begitu strategis, dari geopolitik, geostrategik, sebagai jalur perdagangan antar benua dan juga tempat akses yang sangat cepat menuju beberapa dataran seperti Afrika, ke Asia maupun juga ke Eropa itu sendiri. Itulah yang menjadi daya tarik semua kepentingan atas pulau kecil tersebut, yang memicu kekerasan terhadap banyak etnik yang notabene-nya sangat begitu kontras antara cara penduduk Yunani dengan penduduk Turki. Lalu kemudian apabila kita analisa lebih dalam lagi, bagaimana mungkin seorang anggota NATO diizinkan untuk sama-sama melancarkan invasi negara yang diakui secara berdaulat? Pasti Yunani menuntut Turki terhadap keapatisan dari NATO, terhadap ketidakadanya tindakan untuk menghentikan upaya invasi Turki, yang secara realistis tentunya negara yang mampu menghentikan Turki, yakni hanyalah Amerika Serikat. Tetapi tidak semudah itu bahwa adanya suatu kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Turki, sehingga membuat Perdana Menteri Amerika Serikat pada saat itu, Henry Kissinger, memilih untuk tidak terlibat campur tangan yang hanya akan cenderung mendorong Amerika Serikat untuk mendukung Turki. Tentunya karena Rusia sebagai musuh utama dari Amerika Serikat justru tidak ingin memperluas pengaruhnya sampai dengan ke wilayah Siprus, sehingga saat ini masih banyak warga di daerah Siprus berharap untuk dapat menyelesaikan permasalahan perselisihan yang sudah berjalan hampir 3 dekade tersebut, untuk dapat terselesaikan permasalahan yang terjadi di Pulau Siprus tersebut. Memang sangat ini sulit untuk diprediksi apa yang akan terjadi di masa depan di Pulau Siprus tersebut. Untuk cerita selanjutnya yang lebih menarik akan kami sajikan di episode selanjutnya. Untuk itu tetap selalu berada di channel kesayangan Anda, di channel Insight.